Pak Sadewo, Pak Chandra, Satinten, Kabupaten Pati. Dengan dalih rekam jejak, Jokowi rekomendasikan untuk memilih baik Sadewo di Pati maupun Ridwan Kamil di Jakarta. Faktanya, dua orang ini sedang diuber Komisi Pemberantasan Korupsi. Kok bisa? Simak di video berikut ini. Majalah Tempo pernah mengulas fakta dugaan keterlibatan mantan anggota DPR yang saat ini menjadi Bupati Sadewo dan adik ipar Jokowi Wahyu Waluyo dalam kasus korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub. Peristiwa korupsi ini sudah terjadi sejak tahun 2022, namun baru terungkap di tahun 2023. KPK memanggil dan memeriksa adik ipar Presiden Joko Widodo, Wahyu Purwanto, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021-2022. KPK memastikan. Anehnya, walau sudah disebut-sebut menerima suap, kedua orang ini sama sekali tidak tersentuh hukum. Sadewo yang pernah jadi anggota DPR di periode 2009 sampai 2013 dan 2019 sampai 2024 dari Partai Gerindra, justru diusung maju sebagai calon bupati oleh partainya, Partai Gerindra. Yang mengejutkan, walau bukan anggota partai politik, Joko Widodo justru ikut cawe-cawe mendukung Sadewo. Pak Sadewo, Pak Chandra, Satinten, Kabupaten Pati. Bukan hanya Sadewo, Jokowi bahkan jauh-jauh ke Jakarta mendukung calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi mengungkapkan alasan kenapa mendukung Ridwan Kamil. Kenapa saya Ridwan Kamil, karena juga rekam jejak. Terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Penyimpanan benda sitaan dan benda perampasan KPK. Motor yang disita sejak 10 Maret bermerek Royal Enfield tipe Classic 500 seri limited edition. Penyitaan motor milik Ridwan Kamil berkaitan dengan pengusutan kasus korupsi dana iklan Bank Jawa Barat periode 2021-2023. Lantas, jika Jokowi mendukung calon gubernur dan calon bupati dengan alasan rekam jejak, lalu apa definisi rekam jejak dalam kamus Joko Widodo hingga mendukung orang-orang yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi? Apakah Joko Widodo sedang bermaksud ingin mengatakan bahwa rekam jejak sebagai maling uang rakyat adalah rekam jejak yang sesuai untuk ditunjuk sebagai pemimpin? Beruntung bahwa rakyat Jakarta yang memang dalam survei menunjukkan tingkat SDM di atas rata-rata, lebih memilih mengikuti hati nurani dan logika mereka sendiri ketimbang mengikuti kehendak Joko Widodo. Ridwan Kamil tumbang, dan saat ini bisa lebih fokus menghadapi kasus masa lalu yang baru terungkap. Nasib kurang beruntung dialami warga Pati. Mereka sukses memenangkan PDI Perjuangan di legislatif, namun lebih memilih mengikuti kemauan Jokowi dalam memilih kepala daerah. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, pemimpin pilihan Joko Widodo ini sudah menampakkan peringai aslinya. Di video kami sebelumnya, Ketua Pansus DPRD Pati yang dibentuk untuk mengajukan hak angket ke Sadewo mengungkap fakta bahwa jauh sebelum ada demo massa di Pati, DPRD sudah mengendus beberapa kelakuan Sadewo yang dinilainya menyimpang dari aturan. Mulai dari mutasi pegawai yang tidak sesuai prosedur, pelelangan proyek yang terkesan diatur untuk memenangkan kelompok tertentu sampai lalai dan mengabaikan teguran dari Ketua DPRD Pati. Apakah Jokowi tidak tahu bahwa Sadewo diduga terlibat dalam kasus suap di tahun 2022? Rasa-rasanya mustahil jika sang mantan presiden ini tidak tahu. Di tahun 2023 ketika kasus ini mencuat ke publik, kasus ini cukup ramai diperbincangkan karena melibatkan sang adik ipar, adik kandung Iriana, Wahyu Purwanto. Sebagaimana diberitakan di Tempo, ada 7 nama yang disebutkan sebagai penerima suap, dan 2 diantaranya yaitu Wahyu Purwanto dan Sudewo. Bukan hanya pihak swasta dan anggota DPR, KPK bahkan sempat memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi diperiksa sehubungan dengan pengakuan para makelar yang ditangkap yang mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang dekat sang menteri yang bisa mengatur pemenang lelang. Namun sama seperti Sudewo dan Wahyu Purwanto, Budi Karya Sumadi juga lolos dari jeratan KPK. Menteri pilihannya terlibat, sang adik ipar terlibat, maka mustahil jika Joko Widodo tidak tahu kasus ini. Lalu kenapa Jokowi masih merekomendasikan ke warga Pati untuk memilih Sudewo? Sekarang setelah Jokowi tidak berkuasa lagi, tidak punya kewenangan bagi-bagi bansos dan jabatan, siapa yang bisa melindungi orang-orang pilihannya dari amukan rakyat yang marah? Semoga kasus Pati ini menjadi pelajaran berharga buat daerah lain. Jangan memilih pemimpin karena direkomendasikan oleh orang lain. Pilihlah pemimpin yang kalian kenal, yang sesuai dengan hati nurani sendiri. Terlepas dari kasus Pati, terkadang, pemimpin yang korup akan merekomendasikan calon pemimpin korup lainnya, agar tersedia kas di organisasi para koruptor. Dan mereka saling melindungi. Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Jadi paham kan? Siapa yang dukung siapa? Lalu ketika terjadi kerusuhan,
dan korban di pihak rakyat, apakah pendukungnya bertanggung jawab? Tentu saja tidak, karena mereka sudah menikmati duluan hasilnya. Untuk membungkam suara para buzzer pendukung koruptor, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe di bawah video ini. Terima kasih.